Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah membaca, mengingat-ingat ayat 195 dari surah Al-Baqarah yang termasuk termasuk ayat-ayat yang hendaknya segera diketahui oleh muslimin ini. Setelah ayat 195, pada ayat berikutnya ayat 196 ya, itu Allah berbicara atau berkalam tentang ibadah haji ya. Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman dan para ulama berdalil mengambil istimbat dari ayat 196 ini bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib. Itu jumhur ulama. Kalau umroh semua kecuali Imam Hanafi yang mengatakan umroh juga wajib, tapi selain Imam Hanafi semuanya menyatakan umroh itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau umroh dilaksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti orang yang beribadah haji. Pahalanya sama ya. Atau sama pahalanya, dia mendapat pahala seperti orang yang berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya orang-orang berusaha untuk umroh di bulan Ramadan. Berusaha ya, penuh itu di Masjidil Haram kalau bulan Ramadan. Ya, dari 196 ini Allah bicara tentang ibadah haji sampai ayat 197 juga masih bicara tentang ibadah haji. 198 juga tentang ibadah haji, di mana dalam ibadah haji jamaah boleh membawa dagangan untuk dijual di Mekah, tapi niatnya bukan untuk berdagang, niatnya tetap niat untuk beribadah haji. Nah, dia membawa dagangan untuk dijual di sana. Barangkali dia perlu uang untuk membeli makanan, untuk tambahan bekal di sana. Kemudian pada ayat 199 Allah berpesan kepada para jamaah haji, termasuk jamaah haji Indonesia yang insya Allah tahun ini akan ada lagi jamaah haji kalau tidak batal lagi. Ya. Kepada mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, sudah selesai ibadah haji, Allah berpesan sebagaimana disebut pada ayat 199, ayat 200 dan ayat 201 dan ayat 202. Kita lihat sebentar kumpulan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Dari ayat-ayat yang barusan dibaca, yaitu mulai dari ayat 100 berapa tadi? 99 ya. Ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 199 ini, summa kemudian, maksudnya kemudian setelah selesai haji, rukun haji sudah dilaksanakan, yaitu wukuf di Arafah sudah selesai. Afidu bubaranlah kalian, bertolaklah kalian, min haitsu dari arah, afadhan nas bertolaknya manusia, bubarannya manusia. Jadi orang-orang kalau sudah selesai ibadah haji kan bubarnya dari Arafah, selesai wukuf. Kalau sudah wukuf di Arafah, udah haji dia. Kalau belum jadi wukuf, belum jadi haji. Rukunnya haji itu wukuf. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu wukuf di Arafah itu. Kamu pergi haji tapi nggak sampai wukuf, meninggal, belum jadi haji itu. Ya. Nah, setelah selesai wukuf, bubaranlah kalian, meninggalkan Arafah, ya. Jadi selesai ibadah haji, yaitu mengerjakan wukuf di Arafah, ya. Kemudian Allah memerintahkan setelah selesai wukuf dari Arafah untuk bubaran, bertolak dari Arafah ke mana? Ke Muzdalifah. Nanti di sana berdoa lagi di Muzdalifah itu. Ya ini perintah Allah ini. Kemudian bubaranlah, bertolaklah kalian semua dari arah orang-orang itu, bertolak, bubaran. Wastaghfirullah. Tuh, udah selesai haji Pak, udah wukuf. Yang kata Rasulullah SAW, kalau orang kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah wukuf di Arafah itu berarti sudah selesai hajinya, tinggal menunaikan sisanya saja. Dan kalau dia mati di saat sudah selesai wukuf, nggak apa-apa, sisanya itu dia sudah haji, sudah menunaikan ibadah haji. Nah, yang kata Rasulullah, ibadah haji itu mengampuni dosa orang yang haji itu, menjadi orang yang bersih dari dosa seperti saat dilahirkan dari ibunya, menurut hadis-hadis yang sudah pernah kita pelajari, ya. Saya tidak mengulang lagi karena sudah pernah disampaikan.
Jadi walaupun begitu Allah bilang apa di sini? Kemudian bubaranlah kalian dari arah Arafah, di mana orang-orang pada bubaran dari sana. Allah masih nyuruh lagi, wastaghfirullah, dan mintalah ampun, istighfarlah kalian, mintalah ampun kalian semua Allah kepada Allah. Jadi sudah bersih dari dosa, masih disuruh istighfar lagi. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah ghafurun. Adalahnya enggak ada di sini. Tapi dalam ilmu bahasa Arab ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Kalau ada mubtada, nah ini khobarnya itu dalam bahasa kita adalah. Kalau dalam bahasa Inggris is, are. Nah, gitu. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Rasulullah mengajari kita, kalau kita bertemu dengan ayat yang bunyinya seperti ini, berhenti sebentar, istighfar dulu. Allahumma firli warhamni. Sama jadi imam juga boleh berhenti dulu, Allahumma firli warhamni. Hanya saja itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang tidak membaca, tidak berhenti sebentar dan tidak istighfar dan tidak membaca seperti tadi, tidak apa-apa. Tapi membaca jelas lebih baik. Ya. Habis itu apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum. Ya. Fa idza, maka apabila, maka jika qadaitum, kalian telah menyelesaikan manasikakum, manasik haji kalian, falkurullaha, maka berzikirlah kalian semua kepada Allah. Jadi selesai manasik haji, selesai semuanya, sudah wukuf sudah, kemudian habis wukuf itu apa namanya? Lempar jumroh lempar jumroh itu ya. Kemudian sampai selesai semuanya sudah, tahallul akhir, tahallul tsani sudah selesai. Itu Allah masih menyuruh lagi, apabila kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, maka tetaplah kalian semua ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di belakangnya ada kalimat kadzikrikum abaakum, sebagaimana ingatnya kalian kepada bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ini ayat ini Allah berfirman seperti ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Allah bilang kalau kalian sudah selesai menunaikan manasik haji, kalian tetap berzikir kepada Allah sampai nanti menunggu saatnya tawaf wada. Sudah tawaf perpisahan, sudah meninggalkan Mekah, yang belum sholat arba'in ke Madinah, gitu kan? Yang gelombang kedua biasanya ke Madinah untuk sholat arba'in, sholat sunnah arba'in itu, baru kemudian mereka pulang ke Indonesia lewat Madinah. Datangnya lewat Jeddah, pulangnya lewat Madinah. Kalau gelombang awal, gelombang satu biasanya datangnya turun di Madinah, sholat arba'in dulu, baru ke Mekah. Nanti pulangnya dari Jeddah ke Indonesia. Begitu kalau belum berubah. Ya. Nah, saudara sekalian, selesai ibadah haji, Allah masih menyuruh kita berzikir. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, walaupun mereka itu tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Dan walaupun mereka tidak puasa Ramadan, dan walaupun mereka tidak sholat, tapi mereka manasik haji. Mereka haji itu. Mereka penyembah berhala, tapi haji. Ayo, paham? Aneh ini, tapi itu kenyataan. Orang-orang Mekah dulu begitu mereka. Walaupun ibadah hajinya agak berbeda sedikit dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ibadah hajinya Rasulullah SAW, tawaf keliling Ka'bah itu 7 putaran itu pakai baju yang bagus. Tuh.
Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu ayatnya, perintahnya. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian, inda kulli masjid, di saat kalian berada di masjid untuk sholat, untuk tawaf, pakai pakaian haji, pakai pakaian ihram, pakai pakaian haji itu waktu tawaf. Nah, orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala dulu, mereka kalau tawaf itu telanjang. Siang hari lakinya yang tawaf, telanjang, betul-betul telanjang bulat, Pak. Siang hari. Nah, malam harinya perempuan yang tawaf, telanjang juga. Ceritanya. Kenapa? Kalau malam kan nggak kelihatan perempuan itu. Perempuan telanjang sama laki-laki telanjang itu lain, Pak. Ya, laki-laki telanjang itu kadang terlalu menarik, menjijikkan malahan itu. Perempuan telanjang pun sebetulnya menjijikkan juga, tapi banyak manusia tertarik itu melihat. Gitu. Makanya mereka tahu itu perempuannya tawafnya malam hari, nggak pakai baju. Makanya turun ayat itu, khudzu zinatakum inda kulli masjid itu. Ambillah pakaian kalian di waktu berada di masjid, jangan telanjang, apalagi tawaf. Ya. Itu satu, tawafnya lain. Terus kalau mereka selesai haji, mereka itu menuju ke Mina. Di Mina itu kan biasanya kita kan kemah kita kan ada kan di Mina ya. Atau kita menunggu giliran melempar jumrah itu ya, Pak Hamli. Ya, kita menunggu di Mina kan. Di Mina kita cerita-cerita gitu kan di kemah itu kan. Nah, mereka orang-orang Arab dulu juga begitu. Cerita-cerita membanggakan nenek moyangnya. Orang tua saya dulu cerita, pokoknya jasanya nenek moyangnya, jasa bapak-bapaknya diceritakan. Mereka bermegah-megahan, memamer-mamerkan kepahlawanan orang tuanya. Yang kalau sekarang ini di Indonesia juga ada yang meniru seperti itu. Seringkali dia menyebut nenek moyangnya, bapaknya yang telah berjasa untuk negara ini. Nah, terus yang belakangan dia menemukan tulisan pesan dari bapaknya, katanya. Ya, saya baca berita saja sih, ya, bahwa si anak ini menemukan tulisan bapaknya yang berbunyi, kalau Indonesia ini ingin maju, maka pelajaran agama Islam harus dihapuskan. Begitu Pak pesan bapaknya. Katanya. Hadatsani sosmed. Jadi dulu orang-orang Mekah jahiliyah itu juga begitu, mereka pamer orang tuanya. Turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan seperti orang-orang jahiliyah itu. Kalau mereka selesai haji, mereka memamerkan orang-orang tuanya, membangga-banggakan orang tuanya. Kalian diperintah oleh Allah, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, fadzkurullaha, maka ingatlah Allah, ingatlah kalian semua kepada Allah, berzikirlah kalian semua kepada Allah, kadzikrikum abaakum, seperti ingatnya kalian kepada bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau lebih lagi ingatnya, atau ingatnya amat sangat lebih lagi. Kalau orang-orang Mekah dulu sangat ingat nenek moyangnya, orang beriman disuruh oleh Allah, jangan nenek moyangmu yang kalian ingat. Kalau selesai haji yang diingat itu Allah, karena Allah yang sudah memberi nikmat kepada kamu, sehingga kamu bisa pergi ke Mekah, bisa ibadah haji. Betapa banyak orang yang ingin beribadah haji tapi tidak bisa berangkat haji karena macam-macam alasan. Ya. Nah, kemudian Allah bercerita bahwa di antara orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu ada dua macam. Jadi jamaah haji itu ada dua kategori, ada dua jenis manusia. Allah berfirman, faminan nasi, maka sebagian dari manusia, maka dari manusia, ya, dari manusia di sini maksudnya sebagian dari manusia. Jadi ini min, di sini min litabait namanya, min yang menunjukkan kepada sebagian. Kadang-kadang ada min lil bayan. Kalau faminan nas lil bayan itu artinya maka manusia itu pada umumnya, begitu. Tapi kalau
kalau min litab'id, maka sebagian dari manusia mayyakulu, ada yang dia berkata, dia berdoa di dalam doa-doanya ketika melaksanakan ibadah haji. Mereka berdoanya, Rabbana atina fid dunya, titik, sampai di situ aja. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, atina, berilah kami, fit dunya, di dunia. Jadi di antara jamaah haji itu kata Allah, dan Allah tahu hati manusia. Memang perginya niatnya haji, tapi sampai di sana kalau dia berdoa yang diminta sama mereka kepada Allah itu urusan dunia saja. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami semuanya. Allah, kami ingin, hamba ingin, ulun ingin, saya ingin ya Allah, agar dagangan saya laris, saya baru buka usaha ya Allah, supaya berjalan bagus bisnis saya ya Allah. Satu. Yang kemudian kedua, ya Allah, anak-anak saya lagi pada kuliah ya Allah, cepatkanlah selesai mereka supaya mereka jadi sarjono ya Allah, gitu. Sarjana atau sarjono itu. Kemudian apalagi, ya Allah, menangkanlah kami nanti dalam pilpres ini yang sebentar lagi nih ya Allah, gitu. Begitu. Mintanya minta dunia. Atau minta, ya Allah, cepatlah berilah kepada kami anak ya Allah, kami minta anak ya Allah, kami minta anak ya Allah, kami minta anak ya Allah. Terus. Atau, ya Allah, berilah kami jodoh ya Allah, jodoh yang soleh atau yang solehah ya Allah. Cuma minta itu aja, nggak usah pergi ke Mekah sampean. Selesai saya hajat tiap malam itu minta. Tapi saya belum pernah minta. Ya, semenjak ditinggal bunda belum pernah berdoa, ya Allah, berilah saya. Itu belum pernah. Kalau ngomong aku nanti jadi pernah jadinya ini ya. Nah, jadi aku nggak pernah. Nah, jadi wahai Rabb kami, berilah kami di dunia ini. Jadi minta dunia saja. Untuk mereka yang menunaikan ibadah haji dan doa-doanya itu melulu hanya permintaan dunia saja. Apa kata Allah? Wa malahu, dan tidak ada untuk dia, dan tidak ada bagi dia fil akhirati, di akhirat, min khalaq, dari bagian. Nah, min khalaq ini min lil bayan. Maka dan tidak ada bagi dia di akhirat satu bagian pun. Gitu. Enggak dapat bagian karena dia sudah minta dunia semua. Dikasih itu. Makanya orang kalau pergi umroh doanya mustajab di sana. Minta apa? Besar kemungkinan dikabulkan. Tapi kalau itu terjadi dan yang diminta hanya dunia saja, di akhirat tidak ada bagian. Rugi sampeyan pergi haji cuma dapat dunia saja. Doanya minta menang, menjadi menang di pilpres, terkabul betul, menang pilpres itu. Entah caranya benar apa caranya curang itu urusan lain. Bisa tidak curang, bisa curang. Tapi Allah kabulkan, menang. Kamu minta menang, menang. Ya udah aku kabulkan. Ternyata yang dia tempuh cara yang curang. Nah, itu ada urusan sendiri itu nanti. Pencurangan tadi, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, wa minhum mayyakul, dan sebagian dari mereka ada yang berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, atina, berilah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan berilah kami, wa, ini wawu ataf, maksudnya wa atina, dan berilah kami fil akhirati, di akhirat, hasanatan, kebaikan, wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami, lindungilah kami, jagalah kami dari azab neraka. Jadi kalau orang yang pergi haji, doa-doa yang dia panjatkan tuh lebih banyak mengucapkan doa seperti ini.
Setiap ada kesempatan dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang orang kita bilang doa sapu jagat. Itu ya. Jadi kalau orang haji banyak mendoa seperti ini di setiap kesempatan, di raudhah baca doa ini, di sofa, di marwah ya, dan ketika menghadap kiblat Ka'bah, dan ketika berada di tempat-tempat yang makbul untuk berdoa itu dia baca doa ini, dan selama wukuf, kemudian selesai wukuf berada di Mina juga banyak baca doa ini. Apa kata Allah? Ulaika lahum nasibun. Ulaika itulah mereka wahai Muhammad, lahum untuk mereka, nasibun ada nasib. Nasib itu bahasa Arab yang artinya nasib dalam bahasa Indonesia. Bagian. Nasib itu bagian. Wah, ini sudah nasibku, ini sudah. Artinya sudah bagianku. Nasibku begini, ini sudah. Ya. Dagang selalu rugi, ini bagianku ternyata ini. Ya, cari pekerjaan enggak dapat. Udah nasibku ini. Bahasa Indonesia. Mengambil dari bahasa Arab. Orang Indonesia mau anti Arab. Orang bahasa kamu aja ngambil dari bahasa Arab banyak sekali kok, bukannya 1 2, banyak sekali. Kalau ada yang berusaha mengumpulkan tuh sarjana-sarjana bahasa Indonesia tuh, kalau mereka mau bikin tesis, bikin disertasi tentang bahasa asing yang masuk dalam bahasa Indonesia dan alasannya apa, ini bisa jadi satu tesis dapat gelar doktor dia. Kalau dia mau meneliti ya. Ulaika lahum nasibun, mereka itulah orang-orang yang untuk mereka ada bagian di akhirat sana, mimma kasabu, mimma dari sebab apa yang kasabu mereka telah usahakan. Wallahu dan Allah itu sari'ul hisab. Allah itu sari'u sangat cepat, al-hisabi hisabnya, perhitungannya. Allah sangat cepat perhitungannya. Ini kan susunan mudhof ilaih ya. Nah, ini wawu istinafiyah, wawu kalimat baru lagi. Wallahu dan Allah ini mubtada'nya. Kemudian sari'ul hisab ini khobarnya. Khobar dalam bentuk sibhul jumlah, yakni mudhof ilaih. Jadi dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi sangat cepat perhitungannya maksudnya kata para ulama, ahli-ahli tafsir itu mereka mengatakan kalau kamu dalam berdoa, kamu berdoa dengan doa ini saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dalam hatimu ada banyak permintaan, Allah tahu semuanya itu. Dan Allah akan kabulkan semuanya itu kalau dia mau. Kalau dia mau kabulkan. Karena dikabulkannya atau tidak dikabulkannya doa manusia sepenuhnya tergantung kepada Allah. Kalau Allah mau ngasih ya dikasih. Kalau Allah enggak mau ngasih enggak akan dikasih oleh Allah. Tapi nanti akan ada pemberian yang lebih bagus daripada permintaan dia di dunia yang tidak sempat dikabulkan oleh Allah. Nanti di akhirat akan diberikan dan dia terkejut, kaget. Ternyata ini yang akan Allah berikannya. Pantesan dari dulu aku di dunia tuh aku minta jadi presiden enggak berhasil. Oh, ternyata aku malah masuk surga. Yang jadi presiden semuanya masuk neraka tuh. Tuh 1 2 presiden pertama kedua. Nah, aku sendiri yang masuk surga. Alhamdulillah. Baru dia bersyukur, terima kasih. Nah, gitu ya. Tapi banyak manusia enggak ngerti yang begini-begini ini enggak ngerti. Ya, ini ayat 202. Kemudian ayat berikutnya 203 ini masih juga peringatan Allah tentang ibadah haji. Kemudian ini juga penting ini ya, ayat 204 sama 205. Ini penting juga ini untuk segera diketahui. Sedikit ya, ini aja, ringkas saja. Pada ayat 203 ya, dan 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya
wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa minan nas, ini Allah menceritakan ada sebagian manusia, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang sifatnya, ciri-cirinya dari manusia itu tadi adalah, kata Allah, wa minan nas, dan sebagian dari orang dari manusia itu man, ada orang yang yujibuka, menakjubkan kamu, memukau kamu, qauluhu, perkataan dia, fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, wa yushhidullaha, dan dia selalu mempersaksikan perkataannya itu kepada Allah. Dia selalu bersumpah demi Allah. Dia pidato, ketika dia pidato kamu terpukau. Kata Allah, ada di antara manusia Muhammad yang perkataannya, pidatonya memukau kamu tentang kehidupan dunia. Tentang kehidupan dunia loh. Dia bicara tentang dunia. Saudara sekalian, kalau kepingin sukses, maka rahasia sukses adalah wah, terus dijual itu idenya itu ke berbagai seminar. Dapat duit banyak dia dari seminar. Nanti kasih seminar di berbagai kota, terus semacam-macam. Itu ada. Ya. Bagaimana supaya jadi orang yang duduk manis di rumah tapi duitnya datang sendiri, sebulan 2 juta, sebulan 3 juta. Kamu duduk manis diam aja, tiap bulan datang. Wah, pada kayak gitu itu. Ada orang cari duit 2-3 juta ya harus kerja lah. Duduk manis gimana dapat? Kecuali naruh deposito di bank. Punya uang 1 miliar, diendapkan aja di bank itu, taruh di deposito. Sampean tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan bisa ngambil bunganya, padahal itu haram. Yang kamu makan itu haram tuh, sama dengan makan api neraka. Jadi kalau sampai punya duit banyak jangan didepositokan. Simpan di rumah aja sudah. Simpan di berangkas, taruh dalam tanah itu kalau perlu. Jadi kalau kebakaran rumahnya masih utuh. Ya, kalau perlu. Kalau ditaruh di lemari nanti dicongkel orang, lemarinya hilang, diambil. Taruh di berangkasnya dipendam lagi. Ya gitu misalnya. Enggak usah taruh di bank sudah. Ambilin aja uangnya. Nanti kalau banknya bangkrut, hilang duit kamu. Ya. Jadi ada sebagian dari manusia yang memukau kamu Muhammad, perkataan dia tentang kehidupan dunia, dan dia selalu mempersaksikan perkataannya kepada Allah, ala ma fi qalbi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dia bicara seolah-olah isi hatinya itu, apa yang ada dalam hatinya itu dikeluarkan melalui lisannya, melalui mulutnya, dan dia bersumpah demi Allah ini, supaya orang tertarik sama omongannya. Lalu Allah bilang apa? Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang aladu, amat sangat, al khisam, penentangannya, permusuhannya. Jadi Muhammad, di antara manusia ini ada orang yang sangat besar permusuhannya kepada Islam. Besar sekali dia. Tapi dia kalau pidato tidak kelihatan kalau dia itu musuh Islam. Sampai ngomong, masa sih tampang begini ini, tampang otoriter sih? Wajahku gini apa wajah otoriter sih aku ini? Wajah desa gini kok. Lupa sejarah. Yang namanya siapa itu? Subandrio apa siapa ya? Tokoh PKI. Aidit, ya, itu wajah desa juga itu.
Wajahnya wajah desa. Tapi wih, kejam sekali dia. Masya Allah. Nah, udah kembali ke sini. Wa idza tawalla, dan ciri berikutnya adalah ketika dia berpaling. Saat dia selalu dia berusaha fil ardi, di bumi ini, liyufsida fiha, untuk merusak bumi ini, merusak apa yang ada di bumi ini, merusak manusia, merusak tatanan hidup, merusak hukum dilanggar semuanya. Padahal yang bikin hukum dia sendiri yang melanggar. Ya. Jadi ada manusia yang seperti itu. Ya, dia memusuhi Islam, tapi kalau pidato memukau, tertarik kamu sama pidatonya. Ya, tapi dia musuh Islam yang sangat kuat permusuhannya. Dan ciri-cirinya kalau dia sudah pergi meninggalkan kamu, sudah selesai pidato, dia berusaha untuk bikin kerusakan di bumi ini. Wa yuhlika, dan perbuatan berikutnya adalah dia selalu berusaha membinasakan al-harsa, tanaman, wan nasla, dan di situ diartikan apa? Tanaman, hewan, ternak. Ya. Tanaman dan ternak, ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan al-harsa ini perempuan, kemudian wan nasla ini keturunan. Jadi ada manusia yang kalau pidato dia memukau kamu Muhammad, memukau kalian wahai muslimin, padahal di dalam hatinya ada permusuhan yang sangat besar kepada Islam. Ciri-cirinya kalau dia sudah pergi, selesai dari pidatonya, dia berusaha dalam hidupnya ini untuk merusak Islam. Kemudian juga merusak perempuan-perempuan Islam. Kemudian merusak anak-anak orang Islam, dirusak semua. Itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu, sedangkan Allah itu la yuhibbu, dia tidak mencintai al-fasad, kerusakan. Nah, untuk netral saja, untuk yang netral saja ya. Saya bacakan tafsir Kementerian Agama ini, Pak. RI, Kementerian Agama RI ini tafsir tafsir asli Kementerian Agama. Jadi bukan tafsirku, apa kata para ulama yang tergabung dalam majelis lajnah pentashih dan penafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mengatakan begini. Dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang yang seperti Al-Akhnas, dulu ada orangnya namanya Al-Akhnas, ya yang seperti Allah di sini, mayyu jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dia itu adalah pendusta, pembohong. Tapi kalau pidato rakyat terpukau, padahal dia pembohong, Pak. Ada orang kayak gitu, Pak? Ada. Nah, itu dia. Kamu yang bilang ada loh ya. Pembohong dia. Tapi kalau pidato kamu terpukau. Seperti tersihir gitu. Ya. Tidak dapat dipercaya dia, dan bahwa dia adalah musuh Islam dan penentang yang keras terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Akhnas ini adalah orang munafik. Ingin mengelabui dan melakukan makar terhadap umat manusia, terutama umat Islam, dengan 3 macam perkara, dengan 3 cara. Pertama, dengan kata-kata ucapan yang menarik sehingga orang yang mendengarnya terpesona dan terpengaruh, tidak ragu-ragu sedikit pun tentang kebenaran ucapannya, padahal ngeramput, kata orang sini. Kalau pidato itu menarik, bisa mengundang suara banyak itu, tapi ngeramput. Yang kedua, ngeramput orang Jawa nggak ngerti, ngeramput niku ngapusi. Nah, nek cara Solo niku ngapusi. Apusi wae, itu kata orang Solo itu. Orang Solo suka bilang gitu, Pak. Orang-orang gini apusi wae. Orang kayak gini tipu aja gitu. Itu orang Solo itu, Pak. Ternyata dipakai sama orang Solo itu. Orang Solo itu. Ya.
Bersumpah, yang kedua, bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menunjukkan kebenarannya seakan-akan dia bermaksud baik. Yang ketiga, dia gigih dalam berdebat dan berhujah menghadapi lawan penentangnya karena punya banyak pembela, pendukung yang dalam bahasa Inggrisnya disebut buzzer. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya, ya. Golongan manusia seperti ini apabila dia sudah berlalu dan meninggalkan orang yang ditipunya dalam pidatonya, dia melaksanakan tujuan yang sebenarnya. Dia melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Tanaman-tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak dibinasakan. Ya ini tafsirnya macam-macam. Merusak tanaman ya. Tanamannya ditanam di Kalimantan, di Sulawesi, namanya sawit. Dari tanaman sawit itu diolah lalu jadilah minyak goreng. Tanamannya ditanam di Kalimantan, diproduksi minyak kelapanya. Minyak kelapanya ya. Bukan minyak kelapa itu, Pak. Minyak sawit itu jadinya ya. Kalau zaman saya kecil dulu nggak ada minyak sawit, Pak. Adanya minyak kelapa. Orang goreng itu pakai minyak kelapa ya. Makanya dulu kan pengusaha kelapa yang dikeringkan namanya kan kopral itu ya. Kopral ya? Kopral ya? Ya. Apa? Kopra ya? Oh. Diprotes ibu-ibu aku. Padahal dulu waktu masih kecil aku di Kebumen tuh ada itu pabrik, ada gudang kopra itu ada itu. Karena di Kebumen tuh pesisir selatan yang namanya Petanahan itu, pantai selatan Kebumen itu namanya Petanahan itu banyak tanaman kelapa sana sehingga dikumpulkan itu nanti dijual, ditaruh di pabrik itu diolah menjadi minyak kelapa itu. Nah sekarang bukan minyak kelapa, minyak sawit itu sebetulnya, tapi dipakai untuk goreng. Tanamannya ditanam di Kalimantan, di Indonesia gitu ya, pabriknya ada di Indonesia, tapi hasilnya minyak gorengnya dicari di Indonesia nggak ada. Aneh ini, aneh bin ajaib ini. Ternyata kemarin lagi saya baca beritanya, yang menimbun atau membuat langkanya minyak goreng di Indonesia ini ternyata Dirjen Perdagangan, Dirjen Kementerian Perdagangan itu yang ketangkep oleh keterangannya kalau nggak salah Jaksa Agung yang ngomong ya. Sampai tahu sendirilah itu permainan mafia istilahnya itu ya, permainan mafia, ada maksudnya itu semuanya. Nah itu mereka merusak tanaman, merusak hewan ya. Terus kalau tafsir yang lain mereka merusak al-hars, ini perumpamaan untuk wanita. Nisaukum harsul lakum, ada ayat seperti itu kan? Istri-istri kalian itu ibarat ladang kalian yang kalian harus datangi dan sirami ladangnya itu. Nah, itu kinayah, ikiasan dari al-hars, itu wanita. Pekerjaan orang ini merusak wanita. Kemudian an-nasl diartikan keturunan. Merusak anak-anak. Dari kecil anak-anak itu disuguhi dengan permainan-permainan yang menarik anak sehingga dia tidak tertarik kepada Al-Quran. Dia tertarik kepada sekarang gadget namanya. Gadget. Gadget itu. Masya Allah ya Allah. Anak kecil-kecil Pak, umur 2 tahun, 3 tahun sudah ngerti HP Pak. Dan dia bisa mainkan HP itu. Masya Allah. Itu dunia sekarang itu kayak gitu. Makanya kalau kita enggak jaga, kita enggak setel anak kita, larut anak kita ikut orang banyak, anak orang banyak ini. Al-Quran enggak punya hafalannya, gadget hafalannya banyak dia. Masya Allah. Ya itu programnya manusia seperti Al-Akhnas ini, orang munafik. Ini aslinya ya kayak orang Yahudi itu perbuatannya. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah itu tidak menyukai kerusakan. Allah tidak suka orang berbuat rusak, itu tidak suka. Nah, ini ayat ini juga sindiran buat kita semua.
Allah itu tidak suka ada kerusakan di muka bumi, di rumah tangga, di dalam negara, bahkan di dalam masjid pun jangan ada kerusakan. Sampai jangan bikin kerusakan di dalam masjid. Kerukunan yang ada di dalam masjid jangan sampean rusak dengan omongan sampean, dengan fitnah sampean, dengan perbuatan sampean. Jangan. Allah tidak suka itu orang yang merusak. Wallahu la yuhibbul fasad. Terus kata Allah ciri berikutnya, wa idza qila lahu taqillah. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahu kepada dia, kalau dia diperingatkan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Akhadathul izzah, ya, akhadathul izzah, kemuliaan dia itulah yang dia akan ambil. Kemuliaan dia mengambil dia, karena dia merasa orang yang mulia, merasa orang yang terhormat, merasa orang besar. Perasaan dirinya terhadap kebesaran dirinya itulah yang membuat dia bil ithmi, dengan perbuatan dosa. Al izzatu, kemuliaan dia, akhazathu, menjadikan kepada dia, bil ithmi, dengan perbuatan dosa. Itu pengertiannya begitu, tapi kalimatnya akhazathul izzatu bil ism, telah mengambil, telah menjadikan kepada dia kemuliaan dia, perbuatan dosa. Jadi kalau diingatkan sama orang, Bapak jangan begitu Pak, itu tidak baik Bapak. Bapak saya yang saya hormati, ya, Bapak negara saya, Ibu negara saya yang saya hormati, apa yang Bapak lakukan itu tidak baik. Bertakwalah kepada Allah, takutlah Bapak kepada Allah. Kalau diingatkan, yang terjadi apa? Dia akan bertindak dengan kebesarannya. Kemudian apa? Menangkap orang itu. Ini orang ini kurang ajar sama dia. Tangkap polisi, tangkap, masukkan penjara. Udah, selesai. Tidak ada lagi orang bicara, udah. Kita ada orang yang kritis, tangkap. Polisinya udah tahu. Ketua badan intelijennya aja polisi kok. Ya jadi tangkap ini orang. Habis lah. Nah, itu perbuatan dosa begitu itu. Apa kata Allah? Kalau ada manusia yang pidatonya menarik padahal dia pembohong, kemudian dia berusaha merusak para wanita dengan segala macam acara-acara yang merusak wanita sebetulnya, tapi kelihatannya tidak merusak. Ya. Kemudian merusak anak-anak dengan pendidikan yang katanya pendidikan agama, itu bikin anak jadi radikal. Gitu. Ya, ada yang ngomong gitu kan? Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Pendidikan agama, pondok pesantren itu pusatnya radikalisme. Sampai ada yang ngomong begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, perhatikan nih ayatnya ini. Ada dalam Al-Quran ini. Kelakuan manusia seperti itu dan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah untuk dia neraka jahannam. Orang seperti itu walaupun dia muslim masuk neraka nanti itu wala bi salmihad, dan sungguh neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba kita lirik Kementerian Agama menafsirkan ayat ini bagaimana? Ini. Orang-orang yang sudah rusak moralnya sehingga dia kalau pidato bohong, enggak takut bohong, apabila diperingatkan dan dinasihati agar mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sifat-sifat jeleknya, mereka terus marah dan bangkit memperlihatkan kesombongan dan keangkuhannya, menonjolkan sifat-sifat jahiliyah dan watak setaniahnya. Itu bukan watak imaniyahnya islamiyahnya, bukan, ya, menonjolkan sifat-sifat jahiliyah dan watak setaniyahnya. Dengan nasihat dan peringatan tadi, mereka merasa terhina dan menganggap bahwa nasihat dan peringatan itu tidak pantas dan tidak layak baginya karena ketinggian pangkat dan kedudukannya. Mereka tidak segan-segan berbuat maksiat dan dosa. Seorang dengan sifat
dan tabiat yang sudah rusak tentunya tidak akan senang kepada orang yang menasihatinya. Karena dia merasa bahwa perbuatan buruknya itu yang selalu dibungkus dengan kata-kata yang muluk-muluk, diselubungi dengan gerak-gerik yang menarik. Ya kalau sekarang ya namanya pencitraan gitu ya. Terus telah diketahui orang sehingga kalau dapat dia tidak segan menangkap, memukul dan kalau perlu membunuh orang yang tidak disenanginya. Masya Allah. Ini tafsir Kementerian Agama RI ini nggak pernah diterangkan di TV. Kalau aku baca tafsir yang lainnya ngeri lagi Pak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir yang lain-lain lebih dahsyat lagi. Ini tafsir Indonesia ini. Ulama-ulama Indonesia berkumpul ini. Ya. Dalam hal ini Umar bin Khattab cukup menjadi contoh teladan. Apabila dikatakan kepada beliau, wahai Umar, bertakwalah engkau kepada Allah. Padahal Umar tuh kalau sekarang ini presiden kurang lebih. Dulu namanya Amirul Mukminin. Kalau Umar ada yang mengingatkan dia, Umar, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Beliau lalu meletakkan pipinya di tanah, menunjukkan kesadarannya tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Padahal kita mengetahui bahwa beliau adalah seorang sahabat yang terkenal adil, terutama ketika beliau menjadi khalifah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi pernah berkata, cukup besar dosa seseorang apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu dia menjawab, cukup kamu, jangan menasihati aku, nasihati dirimu sendiri dan jangan engkau mencoba mencampuri urusanku. Oh gitu Pak. Cukuplah masuk neraka orang yang begitu itu. Masya Allah. Tafsir Kementerian Agama hebat juga ini ya. Padahal jarang aku lihat tuh, jarang aku baca. Saya punya kitab tafsirnya, punya satu set itu, 10 buku tuh. Tapi jarang aku baca Pak. Sekarang udah masuk ke internet semua. Bawa buku tuh ngalih tuh, berat. Sampai dia bawa Quran pada nggak mau tuh. Nah, bawa HP semuanya tuh. Ya, Masya Allah. Nah, setelah Allah berbicara tentang orang munafik, ini mulai dari ayat tadi 200 berapa tadi? 204 ya, sampai 206. Pada 207 dan 208 Allah berbicara tentang sebaliknya, yaitu orang-orang yang beriman. Apa kata Allah tentang orang-orang yang beriman? Bagaimana ciri-ciri mereka? Jangan kemana-mana, insya Allah kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah, untuk melaksanakan puasa sampai selesai ya Allah, dalam keadaan sehat dan engkau terima puasa kami ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada engkau ya Allah. Berilah kami semua rezeki yang luas dan halal ya Allah. Berilah kepada kami rezeki yang luas dan barokah ya Allah. Berilah kepada kami semua kemudahan dalam segala urusan kami masing-masing. Urusan pekerjaan kami, urusan rumah tangga kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua-tua kami ya Allah yang sudah meninggal. Luaskanlah kubur mereka, terangilah kubur mereka, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka ya Allah, dan angkatlah derajat mereka di illiyin ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama orang-orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan suami-suami dan istri-istri kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, terangilah kubur mereka, lindungilah mereka dari azab kubur dan azab neraka. Angkatlah derajat mereka di illiyin, dan pertemukanlah kami dengan istri, suami dan orang tua kami di Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada istri dan suami atau anak-anak kami yang masih hidup ya Allah. Berilah kepada mereka semua kesehatan dan kekuatan
dan lindungilah mereka dari dalam segala perbuatan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah, baik urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Ampunlah dosa mereka semuanya ya Allah, dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dan sedang diderita oleh kami ya Allah, dan lindungilah kami dari segala macam penyakit yang bisa menyerang otak dan saraf-saraf kami, kedua mata kami, telinga, hidung, tenggorokan, sinus, konka dan nasofaring kami, gigi, gusi dan mulut kami, jantung dan pembuluh darah kami, kedua paru-paru, kedua saluran nafas, dan penyakit-penyakit yang ada pada saluran nafas kami, termasuk penyakit-penyakit asma kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang bisa menyerang hati dan limpa kami, empedu dan pankreas kami, lambung kami, usus 12 jari kami, usus kecil, usus besar, sigmoid, rektum, dan anus kami, dan lindungilah kami dari karsinoma rekti ya Allah. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang bisa menyerang kedua ginjal kami dan kedua saluran kencing kami, dan kandung kencing kami, dan prostat kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada gigi, gusi dan mulut kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang bisa menyerang kulit, otot, tulang-tulang dan persendian serta darah kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.